Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam bagi peserta kuliah Embedded System. Pada video kali ini, saya Grafika Jati akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Communication Protocol. Jadi, pengenalan protokol komunikasi yang biasa kita pakai pada embedded system dan juga IoT nantinya. Jadi pada protokol komunikasi kita mengenal beberapa terminologi dasar. Yang pertama adalah antara komunikasi kedua device, kita biasa mengenal sebutan atau terminologi master dan juga slave. Jadi master ini atau tuan adalah perangkat yang berfungsi sebagai prosesor dan pengontrol, sedangkan slave atau budak pada kasus ini adalah perangkat yang dikendalikan. Jadi komunikasi ini biasanya terjadi antara dua perangkat. Satu perangkat berperan sebagai slave dan juga satu perangkat berperan sebagai master. Atau jika ada lebih banyak slave, maka satu perangkat sebagai master dan juga ada beberapa perangkat yang kita gunakan sebagai slave. Jadi pada contohnya, pada microcontroller AVR yang menggunakan misalnya DT Combo AVR 51, ada yang berperan sebagai master. Di sini master sebagai pengontrol utama, dan juga ada beberapa device yang akan berperan sebagai slave. Jadi device slave ini berfungsi sebagai yang pertama pengontrol sensor misalnya, kemudian pengontrol motor, dan juga pengontrol komponen-komponen lain. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan, ini kita perhatikan ada master yang akan sebagai pengontrol utama, dia akan mengontrol misalnya satu fungsi saja, processing dan juga fungsi LCD misalnya. Kemudian untuk fungsi ADC, kemudian buzzer, kemudian sensor, controller, namun dia hanya memiliki satu tugas spesifik. Nah, nanti informasi dari sensor misalnya akan ditangkap oleh slave 1 dan dikirimkan ke master. Kemudian misalnya di master nanti akan diolah, kemudian menjadi suatu instruksi. Instruksi akan dikirim ke slave 2, di mana slave 2 akan mengontrol motor driver sebagai wujud dari aktuator si sistem ini. Oke, kemudian tipe-tipe komunikasi di sini kita mungkin untuk video ini kita akan bahas 3 saja, walaupun di luar 3 ini ada beberapa lain yang dapat rekan-rekan ketahui. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama dinamakan sebagai USART atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Kemudian I2C atau TWI ya, TWI atau Two Wire Interface. Jadi di sini Integrated Circuit atau dengan kata lain dikenal sebagai Two Wire Interface. Kemudian yang terakhir adalah SPI atau Serial Peripheral Interface. Oke, yang pertama adalah USART. Jadi USART merupakan komunikasi serial. Jadi komunikasi serial adalah salah satu komponen komunikasi data yang hanya mengirimkan satu bit pada waktu tertentu. Jadi berbeda dengan komunikasi paralel yang dapat mengirimkan lebih data dalam waktu yang bersamaan secara simultan. Nah, di sini di dalam komunikasi serial ini kita mengenal ada namanya komunikasi asinkronus dan juga sinkronus. Jadi komunikasi sinkron adalah komunikasi yang menggunakan clock. Jadi di sini clock digunakan sehingga kita dapat mengirimkan satu sinyal dari satu device ke device yang lain menggunakan satu sistem sinkronisasi, yaitu berdasarkan clock. Sedangkan untuk serial yang asinkronus itu tidak menggunakan clock. Jadi nanti akan menggunakan flag dari suatu rangkaian bit yang jadi akan sebagai penanda bahwa ini merupakan suatu data yang siap untuk dibaca, kira-kira seperti itu.
Ini kalau kita bahas lebih lanjut, komunikasi serial asinkron akan mengizinkan data untuk dikirim penerima tanpa perlu adanya clock. Namun, diperlukan adanya parameter. Jadi parameter ini akan disepakati oleh penerima dan pengirim sebelumnya. Jadi serta perlu adanya bit tambahan yang digunakan sebagai sinkronisasi data dari pengirim dan penerima. Jadi di USART ini tergantung nih, ada dua tipe. Yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Kalau sinkronus berarti menggunakan clock sebagai suatu acuan. Kemudian kalau yang asinkronus nanti akan menggunakan semacam flag untuk penanda bahwa ini merupakan data yang dikirim atau satu kesatuan data yang dikirim atau bukan. Nah, jalur data di USART ini, jadi setiap microcontroller akan memiliki dua pin, yaitu pin penerima dan pin pengirim. Nah, pin pengirim ini akan terhubung jadi dengan pin penerima di microcontroller yang lain. Jadi kalau kita lihat TX itu adalah transceiver dari microcontroller 1, itu akan terhubung dengan receiver di microcontroller 2. Sedangkan receiver di microcontroller 1 akan terhubung ke transmitter dari microcontroller 2. Jadi semacam ada persilangan antara TX-RX dari satu mikron ke mikron yang lain. Ini merupakan jalur datanya. Nah, selanjutnya kita mengenal adanya I2C atau Inter-Integrated Circuit.